Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di rumah? Kalian tetap sehat? Tetap semangat? Dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bertemu di video pembelajaran yang kedua mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila memiliki arti yang sangat penting bagi negara kita. Apa arti penting untuk negara kita? Yang pertama adalah membentuk identitas dan jati diri bangsa. Identitas kalian mengerti? Jati diri kalian mengerti? Identitas adalah merupakan ciri khas. Jati diri adalah merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan untuk bisa memiliki identitas dan jati diri bangsa. Tentunya supaya kita punya ciri khas yang tentunya saja berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Contohnya apa ciri khas dari bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain? Contoh adalah bangsa Indonesia adalah ramah tamah. Itu sudah dikenal oleh bangsa-bangsa mancanegara. Kita adalah negara yang memiliki rakyat yang ramah tamah. Yang kedua, kita itu dikenal dengan ciri khas gotong royong. Yang ketiga, kekeluargaannya bagus. Dan yang keempat adalah musyawarah. Setiap kita memiliki masalah yang menyangkut kepentingan bersama, kita selalu mengutamakan musyawarah. Itu adalah ciri khas bangsa Indonesia yang tentunya tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dan ciri-ciri khas itu harus kita pertahankan. Kita tidak boleh terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Makanya ketika kita dipengaruhi oleh budaya asing yang masuk ke dalam lingkungan kita, kita harus memiliki sikap. Kita harus memiliki sikap terhadap masuknya budaya asing ke dalam diri kita. Sikap kita tuntutannya ada 3. Yang pertama adalah menolak, yang kedua adalah menerima, dan yang ketiga adalah mempertimbangkan. Budaya asing yang harus kita terima, yang pertama misalnya. Apa contohnya? Budaya asing yang harus kita terima adalah 1, bekerja keras, etos kerja yang rajin, yang on time, tidak jam karet, bekerja secara sistematis, bekerja secara efisien. Itu adalah budaya asing yang harus kita terima. Sikap kita yang kedua terhadap budaya asing adalah menolak. Apa contohnya menolak budaya asing yang harus kita tolak? 1, minum minuman keras, arak, dan kemudian pergaulan bebas. Nah, itu adalah budaya asing yang harus kita tolak. Sikap kita yang ketiga terhadap budaya asing adalah mempertimbangkan. Apa budaya asing yang harus kita pertimbangkan?
Yang pertama, keberadaan kafe. Kafe tempat kumpulnya bisa anak muda, bisa orang dewasa, bisa orang tua, tempat kongkow. Nah, itu perlu dipertimbangkan, banyak manfaatnya ataukah banyak tidak manfaatnya. Jadi kita perlu mempertimbangkan keberadaan kafe. Kalau memang kafe itu tidak memberikan manfaat untuk kita, ya kita harus meninggalkan. Kemudian mall, supermarket, itu semua adalah keberadaannya harus dipertimbangkan. Kita sekarang banyak yang lebih senang untuk berbelanja di mall karena pertimbangan-pertimbangan macam-macam lah ya. Kita senang masuk ke mall karena dingin, karena gengsi. Kita lebih suka untuk datang ke mall dibandingkan ke pasar tradisional. Alasannya kita tidak mau ke pasar tradisional karena dengan alasan panas lah, becek lah, ya tidak nyaman lah. Nah, itu semua adalah patut dipertimbangkan. Kemudian arti penting Pancasila yang kedua adalah Pancasila bisa mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Mengapa Pancasila bisa mengatasi atau memberikan solusi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial? Kita tahu, wilayah Indonesia itu secara fakta, secara alam, bahwa kita terdiri dari negara kepulauan. Kita tahu secara geografi pulau-pulau yang besar saja kita lihat yang kita tahu adalah 5. Belum pulau-pulau yang kecil itu jumlahnya banyak sekali yang dipisahkan oleh perbatasan. Baik perbatasan yang alami berupa gunung, laut, selat, ataupun perbatasan-perbatasan yang memang sengaja dibuat. Bisa saja dengan jembatan, bisa saja dengan patok. Nah, itu adalah perbatasan-perbatasan yang memang sengaja dibuat. Nah, keadaan alam seperti ini riskan sekali untuk menimbulkan berbagai macam masalah dalam kehidupan masyarakat. Nah, masalah-masalah yang timbul ini tentunya saja dari Sabang sampai Merauke tidak ada dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat itu tidak akan muncul satu masalah, pasti akan muncul suatu masalah. Dan apabila kita dalam mencari solusi itu kita berpegang kepada dasar negara kita Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu, insya Allah solusinya, walaupun masalah itu terjadi di belahan Aceh sana ataupun di belahan Papua sini, ya kalau pegangannya yang dipegang adalah dasar negara kita adalah Pancasila, insya Allah solusinya itu akan sedikit banyak insya Allah sama. Kita akan satu suara karena pegangannya adalah sama, yaitu Pancasila. Yang ketiga adalah Pancasila mampu untuk memberikan arah. Pancasila mampu untuk memberikan tujuan. Dan Pancasila mampu menjadi pendorong dalam upaya untuk mencapai tujuan bangsa. Nah, kita dalam hidup itu supaya langkah kita terarah, tentunya saja kita harus punya tujuan hidup. Secara pribadi kita sebagai manusia, untuk supaya kita bisa melangkah dengan pasti,
kita itu harus punya tujuan. Apalagi negara yang besar. Sebuah negara yang besar tentunya saja itu pasti punya tujuan. Tujuan bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Yo, dibuka buku buku Undang-Undang Dasarnya. Kalian punya kan di rumah? Cari Undang-Undang Dasar 45-nya. Dibuka pembukaannya. Pembukaannya itu terdiri dari 4 alinea. Dan tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Dah ketemu? Coba lihat. Apa sih tujuan bangsa Indonesia? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa maksudnya ini? Berarti pemerintah punya kewajiban untuk bisa melindungi segenap atau seluruh warga negara Indonesia. Negara harus bisa memberikan rasa nyaman kepada seluruh rakyatnya. Rakyat Indonesia tidak boleh memiliki rasa takut, cemas. Nah, itu adalah tugas negara untuk bisa melindungi rakyatnya. Bebas dari rasa ketakutan, rasa cemas, ya. Kemudian rasa tidak nyaman. Nah, itu semua adalah tugas negara, kewajiban negara. Siapa yang bisa membuat rasa nyaman rakyat? Contohnya adalah kalau kita menuntut perlindungan, meminta perlindungan, maka yang bisa mengayomi kita, melindungi kita adalah Bapak polisi, ibu-ibu polisi. Nah, itu adalah aparat negara yang bertugas mengayomi dan melayani rakyat Indonesia. Kemudian tujuan bangsa Indonesia yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, diharapkan ya kita semua sebagai rakyat Indonesia berusaha untuk hidup sejahtera dan yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat Indonesia adalah pemerintah kita, negara kita. Apakah betul? Betul. Bangsa kita, negara kita, pemerintah kita sudah berusaha untuk mewujudkan itu. Nah, di antaranya apa? Pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah memberikan bantuan kepada rakyatnya yang tidak mampu. Contohnya BLT, itu contohnya. Ya, tetapi tentunya saja kita sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir, kita tidak boleh hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja. Kita harus sebaliknya. Kita harus berusaha bisa membuka lahan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi kita tidak banyak berharap kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Tujuan bangsa Indonesia yang ketiga yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa contohnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya?
Ya, kita ini semuanya. Kalian sekarang sedang belajar. Nah, itu dalam rangka kita menerima pelayanan dari pemerintah. Ya, kalian tingkat sekolah menengah pertama. Bebas biaya sekolah. Tidak dikenakan biaya. Tidak bayar SPP. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana warga negaranya untuk bersekolah. Pemerintah kita, negara kita tidak sama sekali menginginkan warga negaranya untuk tidak cerdas. Diharapkan seluruh rakyat Indonesia di usia sekolah semuanya terjaring untuk bisa bersekolah sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Tujuan bangsa Indonesia yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini tentunya saja yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di bawah naungan PBB. Ya, kita nanti akan pelajari lebih lanjut dalam materi pembelajaran yang lain. Ya, karena di sini ada politik bangsa Indonesia, diantaranya adalah apa politiknya bangsa Indonesia adalah politik bebas dan aktif. Nanti kita akan pelajari pada bab yang lain. Nah, kemudian kita kembali lagi, kita teruskan yang keempat. Arti penting dari Pancasila adalah untuk digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Di sesi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kepada kalian semua bahwa apabila kita dalam kehidupan bermasyarakat itu timbul berbagai macam masalah, apabila kita mencari solusinya berpijak kepada dasar negara kita Pancasila, walaupun masalah itu timbul dari mulai Sabang sampai Merauke, kalau pijakannya kita pegang dasar negara Pancasila, insya Allah solusinya itu akan sama atau tidak beda jauh. Dan yang kelima, arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Ingat tidak alat pemersatu bangsa? Ya, satu adalah lambang negara Indonesia. Apa itu? Burung Garuda Pancasila. Yang kedua, alat pemersatu bangsa itu adalah bendera bangsa. Merah putih itu adalah alat pemersatu bangsa. Yang ketiga, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, ingat tidak? Yaitu semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa.
Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Nah, itu ya, itu adalah alat-alat pemersatu bangsa. Ya, itu semua bisa dijadikan identitas khusus bangsa Indonesia. Nah, itu. Jadi kalau kita tampil dalam kancah internasional, apabila kita menggunakan atribut-atribut itu, sudah pasti bangsa lain akan menyebut kita bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Nah, anak-anakku semua sekalian, pertemuan kita yang kedua ini Ibu cukupkan sekian dahulu. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi-sesi video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.